Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wabtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di sesi keberapa ini? Ketiga ya, daripada daurah tadbiriyah ini. Daurah tadribiyah dalam kitab apa? Risalah fi ilmil mantik. Nahnu wasalna ila qaulihi ma huwan nadhar, ya, betul? Ma huwan nadhar. Apa itu nadhar? Lah ini penting. Ma huwan nadhar huwal fikru fi halil manduri fih litu rafa haqiqatuhu aw liyu'lam aw yudhanna hukmuh. Ini definisi nadhar. Jadi secara umum nadhar itu ada tiga macam. Yang pertama, al-fikir. Apa itu al-fikir? Kita mempunyai dua hal. Ada yang namanya al-fikir. Ada yang namanya at-takhyil atau al-khoyal. Apa itu al-fikir? Harakatun nafas fil ma'kulat. At-takhyil harakatun nafas fil mahsusat. Lah. Yang namanya fikir itu adalah jiwa kita bergerak di dalam perkara-perkara yang makul. Ada gerakan jiwa. Ketika Anda berpikir untuk apa? Berpikir contohnya untuk membuktikan bahwasanya al-alam itu hadis. Hudusul alam atau al-alam hadis. Hudusul alam ini bukan perkara yang mahsus, tapi itu adalah perkara yang makul. Ketika Anda ingin berpikir untuk membuktikan bahwasanya alam itu hadis, jiwa Anda itu bergerak. Bergerak bagaimana? Iya, bergerak 3 kali. Bagaimana bergerak 3 kali? Jadi, Anda ingin membuktikan bahwasanya al-alam itu hadis. Untuk membuktikan ini, Anda harus kembali ke awal. Apa ini awal? Dikatakan harakatun minal matolib ilal mabadi. Yakni anta ketika ingin membuktikan bahwasanya alam semesta itu hadis, jiwa itu akan langsung ke bank maklumat. Langsung ke tempat penyimpanan maklumat yang ada pada diri seseorang. Untuk mencari maklumat mana yang sesuai untuk membuktikan hudusul alam. Gerakan daripada natijah ke mabadi itu gerakan yang pertama. Harakatun minal matolib ilal mabadi. Ini gerakan yang pertama. Kemudian setelah Anda itu sampai ke dalam bank maklumat ini, kepada tempat penyimpanan pengetahuan yang ada pada diri kalian, jiwa kalian itu mencari-cari, muter-muter. Mana maklumat yang sesuai? Jadi daripada hudusul alam ke tempat pencarian maklumat, dari tempat penyimpanan maklumat, dari tempat penyimpanan maklumat jenengan muter. Cari mana maklumat yang sesuai. Dikatakan itu adalah harakatun dairiyah. Gerakan muter-muter. Gerakan muter untuk apa? Untuk mencari mana makna yang sesuai, maklumat yang sesuai untuk membuktikan hudusul alam. Setelah itu, harakatun minal mabadi ilal matolib. Kemudian Anda menyusun al-alam mutaghayyir. Wa kullu mutaghayyirin hadis. Langsung al-alamu apa namanya? Hadis. Jelas ya?
Jadi, yang pertama, dari alam ke bank maklumat, ke khazanatul maklumat. Di dalam khazanatul maklumat, Anda muter-muter. Setelah Anda muter-muter, Anda nemukan, oh, ada alam mutagoyir dan kulu mutagoyirin hadis. Kemudian Anda susun sekiranya sampai ke dalam maklumat ini. Maka untuk mendapatkan al-alam hadis ini, Anda memerlukan 3 gerakan ini. Harokatun minal matolib ilal mabadi, wa harokatun dairiyah, wa harokatun minal mabadi ilal matolib. Ketika Anda berpikir dalam perkara-perkara yang makulat adalah perkara yang kuli, yang tidak bisa didapatkan dengan panca indera. Itu namanya apa? Makulat. Lah, gerakan di dalam makulat ini kita kenal dengan nama al-fikru. Ketika Anda bergerak di dalam perkara yang bisa didapatkan oleh panca indera, pada saat itu tidak dikatakan gerakan Anda itu fikir, tapi dikatakan apa? Ini, takhyil atau berhayal. Lah, banyak orang itu merasa dirinya itu berpikir, tapi ketika dicek ternyata dia itu apa? Berhayal. Contohnya berhayal, poh sate enak ya. Dia berhayal, gambare sate piye, wah sate enak ya Allah. Itu bukan berpikir, itu namanya apa? Berhayal. Berhayal makanan, lek ate rabi, aku malam pertama. Anda berpikir kepada perempuan tertentu. Wah, aku lek rabi karo wong wedok iki, karo fulanah iki, insyaallah enak. Loh, itu Anda bukan berpikir, wah mikiri wedokan nih. Sebenarnya kata-kata mikiri wedokan itu salah itu. Hayalan wedokan, hayalan panganan nih. Kenapa? Karena makanan, perempuan, perkara-perkara yang bisa didapatkan dengan panca indera. Ketika Anda menyibukkan diri Anda dengan hal-hal semacam itu, dikatakan apa? Takhil. Hadza huwan nadhar. Lihat. Ma huwan nadhar? Huwa al-fikru, itu fikir. Fikir adalah harokatun nafsi fil makulat. Di dalam halil manduri fih litu'rafa hakikatuhu, yakni Anda berpikir di dalam kondisi sesuatu tertentu. Manduri fih ai syai'un muayyan. Contohnya Anda berpikir di dalam alam semesta al-alam. Ini namanya alam ini al-mandur fih. Dikatakan ada Zaidun. Zaidun ini nadir yang berpikir. Proses ini namanya nadhar. Alam ini al-mandur fih. Lah, ketika Zaid ini berpikir pada alam semesta, daripada aspek mananya? Apakah daripada aspek bentuknya? Apakah daripada aspek warnanya? Apakah daripada aspek besarnya? Apakah daripada aspek berubah? Kan alam selalu berubah kan? Tadi pagi, sekarang siang, nanti sore, nanti lagi juga malam. Ada perubahannya. Daripada alam semesta ini, aspek mana yang kalian fokuskan untuk berpikir di situ? Aspek itu yang kita kenal dengan nama wujuhud dalalah. Ini penting. Jadi ada dalil, ada wujuhud dalalah. Wujuhud dalalah adalah aspek daripada dalil, aspek daripada sesuatu yang ketika Anda berpikir di situ, Anda akan sampai kepada matlub, kepada apa namanya? Kepada matlub. Maka yang namanya nadhar adalah proses di mana seorang nadir berpikir di dalam sesuatu al-mandur fih untuk apa? Litu'rafa hakikatuhu, untuk diketahui hakikatnya. Apa hakikatnya alam? Saya kemarin tuh saya tanya toh, Habib, saya tanya kepada Ustadz Agil ini. Ustadz Agil, apa makanan khas Sarang? Lontong puyuhan. Lontong puyuhan. Saya tanya, arifli lontong puyuhan. Definisikan kepadaku apa itu lontong puyuhan. Lah, Anda berpikir dalam lontong puyuhan untuk mengetahui apa itu hakikat lontong puyuhan. Pada saat itu dikatakan Anda itu tafkir. Saya tidak berbicara tentang lontong puyuhan tertentu, didol ning ngarep ning buri, tidak.
tapi mutlak mahiyah lontong puyuhan. Saya mengatakan arifli, apa itu lontong puyuhan? Makulatun, mutakawinatun min kada wa kada wa kada wa kada. Oh, itu yang namanya lontong puyuhan. Proses ini dikenal sebagai apa? Nadhar. Karena Anda berpikir terhadap sesuatu untuk mengetahui apa? Hakikatnya. Anda berpikir pada alam semesta untuk mengetahui apa? Hakikatnya. Anda berpikir pada alam semesta daripada aspek tertentu untuk mengetahui apa hakikat daripada alam semesta. Kemudian apa? Litu'rofa hakikatuhu au yu'lam, atau untuk diketahui. Kata-kata yu'lam, liyu'lama yakinan. Kata-kata al-ilim biasanya maknanya itu yakin. Liyu'lama ayakinan. Anda mengetahui bukan untuk mengetahui alam semesta, tapi untuk mengetahui hukum daripada alam semesta. Hukum alam semesta ini hadisun. Ini kan hukum untuk alam semesta. Hukum di dalam mantik artinya adalah khobar atau mahmul. Wadah ya. Jadi dikatakan alam hadis, alam ini mahkum alaihi, ini apa? Ini namanya hukum atau mahkum bihi. Juga bisa dikatakan apa? Hukum. Hukumnya alam semesta apa? Hadis. Kemudian ta'alluqnya hudus dengan alam, dengan arti alam semesta ini mempunyai hukum hudus. Ini ala sabilil yakin atau ala sabilit dhon. Apakah ketika Anda mengatakan al-alam hadis dengan al-witru sunnah, nisbahnya sunnah ke witir sama seperti nisbahnya hudus ke alam? Di situ Anda berpikir pada qadiyah ini untuk mengetahui nisbatul hudus ke alam atau nisbatul khobar ke mubtada. Nisbahnya itu, ta'aluknya itu, nyeketnya itu apakah ala sabilil yakin atau ala sabilit dhon? Kadangkala yakin, kadangkala dhon. Dalam kasus alam, hudusul alam apa? Yakinan. Di dalam masalah witir, sunniyatul witir dhonnan. Karena itu Imam Abu Hanifah mengatakan sebagai apa? Dengan wujubul witir. Salat witir itu hukumnya wajib. Saya selalu mengatakan alhamdulillah ala nikmati syafi'iyah. Alhamdulillah awak dhewe iki apa? Syafi'i. Jajal awakmu madzhabe Imam Abu Hanifah. Salatmu sedina ping 6. Wong ping 5 lho akeh sing ora salat. Wong salate 5 iku lho akeh sing mlebu neraka. Ditambahi salate 6, kira-kira sing mlebu neraka tambah akeh apa ora? Ya tambah akeh. Saya selalu mengatakan alhamdulillahi ala nikmati syafi'iyah. Saya itu dulu tuh pernah punya temen di Jordan itu dari India, madzhabnya Hanafi, itu selalu debat sama saya itu. Ya akhirnya saya ini ngomong, wah kita ini Syafi'iyah ini sholat Idul Fitri, Idul Adha itu hukumnya sunnah muakkadah kita semua. Oh udah iso. Kita Hanafiyah hukumnya fardul, hukumnya wajib. Alhamdulillah aku Syafi'i. Alhamdulillah aku Syafi'i, loh bayang no. Salat Idul Fitri, Idul Adha wajib, sing ndak salat piro kuwi? Lho kan maknanya ketika mereka tidak salat dosa napa mboten? Dosa mlebu neraka. Potensi untuk masuk surga semakin susah. Wong salate 5 lho angel mlebu surga. Lagi cuma salate piro? 6, sing mlebu neraka tambah akeh. Niku nggih definisi daripada nadhar. Wal fikir fi halil manduri fi litu'rafa haqiqatuhu au liyu'lam au yudhanna hukmuh. Jadi yang pertama itu di dalam aspek tasawurnya. Liyu'lam au yudhanna hukmuh itu daripada aspek apa tasdiknya. Karena tidak semua hukum itu yakin. Beberapa hukum ada yang dhon, dan dhon itu berlevel-level. Yang penting jika tidak 100%, itu dhon. Kalau 100% yakin. Ini yakin. Jika 51 sampai 99% itu namanya apa? Dhon. Ini namanya dhon. Dan di dalam fikih ini berbeda-beda levelnya. Wadah ya. Jadi kenapa kok ada banyak khilaf di dalam fikih itu? Karena kadangkala hukum dalam sebuah masalah itu cuma 55%. Cuma 55%. Kemungkinan benarnya hanya 55%.
Ya pasti toh pada saat itu akan terjadi banyak khilaf. Saya ini kan nulis tesis S2 saya itu tentang macam kias yang paling susah, namanya kiasus syabah. Kiasus syabah. Syabah itu ada syabah fil hukum, ada syabah fis surah dan syabah yang macam-macam. Di antara kiasnya yang saya ketawa itu debatnya kita dan Imam Abu Hanifah dan pengikutnya Imam Abu Hanifah, ulama Syafi'i dan ulama madhab Al-Ahnaf tentang masalah apakah menyentuh kemaluan itu batal atau tidak. Kita Syafi'iyah menyentuh kemaluan, wuduknya batal. Imam Abu Hanifah madhabnya Hanafiyah tidak batal. Di antara dalilnya mereka itu adzakar tawilun mashkuk kalbuk falayan takidu bihil wudu. Kemaluan ini panjang dan terbelah sedikit. Kalbuk seperti terompet. Kalau kalian menyentuh terompet batal apa tidak? Tidak. Begitu pula menyentuh kemaluan. Opo-opoan, ini kias ya kok. Ini kias apa-apaan lagi ini. Loh ini hal-hal semacam itu banyak. Anda kalau melihat kias-kiasnya fuqaha, ini gharib-gharib. Dan hampir lebih daripada 80% hukum yang ada di dalam fikih itu daripada aspek kiasus syabah ini. Kiasus syabah adalah Anda mengkiaskan antara dua hukum, akan tetapi Anda yakin ini bukan ilahnya. Ini bukan ilahnya, tapi ada semacam kesamaan. Kesamaan ini yang mempengaruhi hukumnya seorang mujtahid, bahwasanya hukum antara kedua perkara ini apa? Sama. Karena itu kan khilaf-khilaf antara keduanya itu apa ya? Bisa merata di dalam banyak madhab gitu loh. Kemudian kias semacam ini susah tidak karu-karuan. Ini hanya satu masalah. Satu masalah ini khilafin nemen banyak. Karena itu ketika saya itu mendengar Wahabi mengatakan hum rijal wa nahnu rijal, saya tuh guyang-guyu. Rijal ini maknanya orang yang ulama, orang yang ilmunya hebat, orang-orang hebat itu dikatakan rijal. Rijalun sodaku ma'ahadallah. Rijalun la tulhihim rijal yang tidak yang tidak terdistract dengan perkara-perkara selain zikrullah. Lah jenengan niku dikatakan rijal bukan karena jenengan niku ngalim. Rijal karena mempunyai jentina laki-laki, mempunyai kemaluan laki-laki. Beto jenengan niku senes rijal tapi dzukur. Bedakan antara rijal dan dzukur. Yang benar hum rijal wa nahnu dzukur. Lah niku sae. Tapi hum rijal wa nahnu rijal benten rijal itu hanya untuk orang-orang hebat. Niku nggih yang namanya apa? Nador. Apa itu nador? Aywa. Wal fikru fi halil manduri fih litu'rafa haqiqatuhu au liyu'lama au yudhanna hukmuh. Ini tanawwu wa tanwi daripada aspek hakikat daripada nador. Kemudian nador ini tidak mesti benar. Kadangkala nador ini salah, kadangkala nador ini benar. Kita tidak perlu untuk mendefinisikan apa itu nador yang salah. Tapi kita tengok nador yang benar itu apa. Ada beberapa syarat ketika Anda itu ingin berpikir dengan benar. Jadi yang pertama kalian harus membedakan antara berpikir dengan berkhayal. Banyak orang pada zaman sekarang mengira dirinya berpikir padahal sedang berkhayal. Tadi Gus Baha halu. Halu. Banyak orang itu kadang-kala orang berpikir tapi apa? Halu. Betul. Kemudian setelah jenengan tahu perbedaan antara berpikir dan berkhayal, jenengan harus tahu apa syarat berpikir yang benar. Dikatakan yustaratu lahu salah satu umurin al-awwal al-aqlu. Lah niki, untuk berpikir dengan benar ada 3 syaratnya. Yang pertama apa? Akal. Ya Anda harus berakal. Wong gendeng apa iso mikir? Tidak bisa berpikir. Anak kecil tidak bisa berpikir. Wong masih akalnya masih belum kamil kok. Arek umur 4 tahun mau suruh mikir, ngamuk, mecah nih gelas. Kowe mikir kok ya nangis. Sing bener mikir, wah, tambah kon mikir ya tambah nangis. Wong arek cilik kok mau kon mikir. Adzan niku. Kita tunggu adzan sebentar.
Kita teruskan lagi, bahwasanya syarat berpikir yang benar itu ada 3. Yang pertama, seseorang itu berpikir dengan benar, harus mempunyai apa? Akal. Kalau dia tidak mempunyai akal, berpikir dengan benar bagaimana? Wong berpikir itu harokatun nafsi fil makulat kok. Makulat, ya makhudun minal akal. In lam yakun lahu akal, kaifa yufakir fil makulat. Karena itu anak kecil tidak bisa berpikir dengan benar. Hewan tidak bisa berpikir dengan benar. Kenapa? Laisa lahu akal. Wasani intifa'u addatin nadhar. Lah niku. Bahwasanya ketika yakni kalau Anda niku ingin berpikir dengan benar, ketika Anda itu ingin berpikir dengan benar, pada diri Anda harus tidak ada perkara-perkara yang bertentangan dengan berpikir. Ada beberapa perkara pada diri manusia. Ketika perkara itu ada, maka proses berpikir akan tidak ada. Anda tidak akan bisa berpikir dengan adanya beberapa perkara ini. Lah beberapa perkara ini dikatakan addatun nadhar. Addat ini idza wujidat did, yakni idza wujida ahadu syai'an in adama didduh. Wadah ya. Contohnya hitam dan putih. Kalau ada hitam tidak akan ada putih. Itu yang namanya did. Did itu kadangkala itlaknya itu dengan nakid atau itlaknya dengan mani'atul jama', dengan arti did itu kalau ada yang lainnya tidak ada tapi bisa hilang dua-duanya seperti warna. Putih lawannya hitam, tapi kalau hitam dan putih tidak ada bisa jadi biru. Betul apa tidak? Bisa jadi biru. Kadangkala did dikatakan dia itu dua amrun wujudian, amroni wujudian, la yajtami'an wa qad yartafi'an. Kadangkala did artinya itu nakid. Nakid itu tidak bisa hilang dua-duanya, tidak bisa ada dua-duanya, harus ada salah satu, seperti mati dan hidup. Mati dan hidup tidak bisa seseorang itu mati dan hidup fi nafsil waqt. Tidak bisa. Atau tidak mati tidak hidup fi nafsil waqt. Ganjil dan genap, tidak bisa. Lah kadangkala did yutlak alan nakid wa yutlak alat did yakni. Ala kulin di sini wallahu a'lam maknanya did ini juga amrun wujudi. Tidak boleh ada perkara, sesuatu perkara pada diri Anda, yang mana perkara ini ketika ada pada diri Anda akan menjadikan dia bertentangan dengan nadhar, menjadikan nadhar tidak ada. Apa saja itu? Al-ghaflah. Ghaflah itu ngeblank. Ngeblank, ngelamun. Ngomong Gus Bahak halu. Jenenge ngelamun. Dalam keadaan ngelamun, jenengan apa bisa berpikir? Orang bakal iso, ghaflah kok jenenge ngeblank. Oh, sorry Gus, sedang ngeblank. Ketika jenengan fi halatil ngeblank, la yumkinu an tufakkir. La yumkinu an tufakkir. Kemudian at-taklid. Lah, taklid itu diddun lil fikir. Apa itu naklid? Apa itu taklid? Taklid adalah ahdu qaulil ghair biduni dalil. Jadi saya ketika mengambil pendapat seseorang, saya mengambil pendapatnya Kiai Fulan. Kenapa? Ya karena Kiai Fulan, itu namanya taklid. Taklid itu saya mengambil pendapat seseorang tanpa melihat dalilnya. Kalau sudah seseorang semacam itu, mau berpikir, itu susah sudah. Jadi kan banyak ya orang-orang itu kan mungkin masuk satu ideologi atau agama. Niku semuanya muqallidun. Kenapa kamu kok masuk agama fulaniyah? Ya karena aku ikut pastor fulan. Aku ikut hatta di dalam jenengan masuk Islam. Kenapa Anda masuk Islam? Aku ikut kiai fulan. Taklid untuk masuk Islam, sebenarnya Islamnya sah-sah saja menurut ahli sunnah. Cuma dia itu berdosa. Kenapa? Karena kewajiban itu untuk masuk Islam, itu adalah berpikir. Bukan taklid. Ketika sudah taklid, potensi untuk fikir itu tidak ada. Kenapa? Karena Anda taklid kok. Taklid itu adalah Anda hanya mengambil tanpa berpikir. Itu benar atau salah. Karena Anda ketika taklid, pandangan Anda itu subjektif. Karena ini perkataan fulan, karena itu aku mengambilnya, bukan karena ini benar. Paham nggih? Bukan karena ini benar. Ya karena sing ngomong, kita kan banyak toh. Kita ini wallahu a'lam banyak orang di antara kita itu masih
melihat ketokohan. Pokoknya sing ngomong fulan, ya kuwi bener. Kita tidak pernah berpikir loh ya, jangan-jangan dia salah. Awak dewe santri ini kakean wedi kualat. Loh Habib juga sama. Lek wis sing ngomong Habib fulan, kuwi kualat. Menyelek sampai anu tidak setuju kualat. Kalau saya itu biasa aja, pede-pede aja gitu loh gitu. Saya ngomong Habib fulan, apa mesti bener? Kita mempertanyakan itu saja. Kiai fulan ngomong, kita mempertanyakan apakah pasti benar. Untuk mempertanyakan itu saja kita tidak berani. Gitu kan, akeh sing ngomongi para santri ini feodal, mengangguk karena takut wedi kualat. Dulu saya juga sama semacam itu. Setiap Habib ngomong, oh iya, Kiai ngomong, oh iya. Saya lama-lama ketika Anda ingin mempelajari ilmu mantik, ilmu kalam, dan Anda ingin mendalami ilmu-ilmu ini, feodalisme itu tidak cocok. Anda harus terlepas daripada ikatan-ikatan itu. Anda tidak terikat kecuali al-ma'lum minad-din bidharuroh. Jika Anda menjadi seorang mutakallim, Anda terikat dengan akal. Kalau Anda ingin menjadi seorang mantiki. Begitu pula kalau Anda ingin menjadi seorang filosof. Anda tidak terikat dengan siapapun. Kalau ingin menjadi mutakalim loh ya. Mutakalim Anda cuma terikat al-ma'lum minad-din bidharuroh. Anda tidak boleh mengikatkan diri Anda kepada siapapun itu. Kecuali Allah dan Rasulnya. Yang lainnya Anda tidak bisa untuk terikat. Sahabat itu loh, tidak wajib Anda ikuti. Sahabat. Karena itu dalam usul fikih, dalam ahli sunnah Syafi'i mengatakan, qaulu sahabah laisa bihujjah. Perkataan sahabat bukan hujah. Imam Syafi'i punya ibarat yang sangat ekstrim berkaitan ini. Kaifa akhudhu biqauli man law asortuhu lahajajtuhu. Bagaimana aku ini mengambil pendapat orang yang kalau aku temui debat karena aku kalah. Para sahabat ya. Imam Syafi'i tidak mau mengambil pendapatnya sahabat. Yang mau mengambil pendapatnya para sahabat itu malah Imam Abu Hanifah. Karena itu saya itu kalau ada wong ngomong Imam Syafi'i itu lebih dekat kepada kitab wa sunnah, saya rodok tidak setuju. Imam Abu Hanifah lebih dekat. Maksudnya pendapatnya Imam Abu Hanifah itu usulnya itu masih mengambil berat pendapatnya para sahabat. Imam Syafi'i tidak kok. Imam Syafi'i tidak. Kenapa ya? Karena memang ijtihadnya semacam itu. Bahwasanya kita tidak diwajibkan untuk mengikuti perkataan sahabat karena dia sahabat. Karena dia punya dalil yang tidak pernah salah perkataannya, hanya Allah dan Rasulnya saja. Yang lainnya pernah salah dan ada potensi salah. Kenapa kok saya mengambil pendapat orang yang ada potensi salah tanpa saya mengetahui dalilnya? Loh, dia kan lebih dekat ke Rasulullah daripada jenengan Imam Syafi'i. Iya, farubba muballagin aula minas same, mungkin orang yang lebih akhir, lebih faham, lebih au'a daripada yang langsung mendengar. Jadi belum tentu saya ini setelah sahabat, saya lebih, maksudnya sahabat lebih ngalim daripada saya. Belum tentu itu. Loh, ini kalau Anda ingin menjadi seorang ulama semacam ini, untuk menjadi level ini susahnya minta ampun. Anda harus melepaskan ikatan-ikatan daripada yang membelenggu Anda. Ikatan, pokoknya Anda melihat qaulnya saja. Anda tidak melihat qailnya saja. Kecuali qailnya itu maksum. Apakah Anda berani untuk mempertanyakan, oh iki guruku saya ngomong. Anda berani mempertanyakan, wah iki salah, jangan-jangan iki salah. Santri hanya mempertanyakan itu, wis langsung, wah aku kok suul adab, aku kok kualat. Karena itu, ini memang ada sedikit masalah di sini. Budaya kita ya nih. Budaya kita dengan ilmu mantik, ilmu kalam itu kadangkala tidak matching. Tidak matching. Dulu saya itu untuk bisa melepaskan diri daripada hal semacam ini, wah prosesnya lama dan sangat menyakitkan. Saya dituduh, wis dak Habib meneh. Wis dak Habib meneh. Wah, wis dak NU. Wis dak ini. Saya diem saja karena hal ini adalah proses. Imam Ghazali berproses sampai Imam Ghazali itu dalam prosesnya itu tidak percaya panca inderanya.
Dia ingin sesuatu yang sangat pasti benarnya. Karena panca indera mungkin salah. Panca indera mungkin salah. Loh, akhirnya ketika Imam Ghazali melewati proses yang sangat ekstrim ini dan beliau selamat, beliau menjadi seorang hujatul Islam. Hujatul Islam. Mek kita mau ikut proses ini, kadangkala nggak selamat. Bukan jadi hujatul Islam, jadi sufustoiyah engkau akhirnya. Jadi apa? Sufustoiyah. Tapi kalau Anda ingin menjadi seorang ulama yang besar, proses ini wajib Anda lalui. Wajib Anda lalui. Tanpa melalui proses ini, mungkin seseorang itu hanya menjadi ulama-ulama lokal saja. Ulama lokal, mungkin ulama kotanya sendiri, kampungnya sendiri. Tapi kalau Anda ingin menjadi ulama Indonesia, ulama dunia, proses ini wajib Anda lalui. Dan mulai proses ini ya Anda mempelajari ilmu-ilmu semacam ini. Anda mempelajari dulu i'rif masail al-mantik, i'rif masail kalamiyah. Setelah itu tufakir bil masail mantikiyah wal masail kalamiyah. Wadih ya. Yakni yang pertama at-tafakkur fil masail mantikiyah, yang kedua at-tafakkur wa tafkir bil masail mantikiyah. Taj'al qawaid mantikiyah asasan di tafkir. Ini level yang kedua. Lama-kelamaan cara itu akan melekat pada diri Anda dan menjadi malakah. Pada saat itu, yakni Anda mulai menapaki jalan menjadi seorang ulama. Dan ini tidak mudah ya. Di dalam prosesnya itu Anda akan mendapati banyak sekali dinamika. Ndak duit, diseneni bojo, tukaran karo murid, dimaki-maki karo tonggo. Itu dinamika yang harus kalian kalian lewati. Wallahu a'lam. Wa taklid wa fasadul i'tiqad. Lah ini wa fasadul i'tiqad di dalam untuk berpikir dengan benar, Anda tidak boleh ada kerusakan akidah Anda. Saya rasa bukan hanya kerusakan akidah, tapi kebenaran akidah. Dengan arti, untuk berpikir dengan benar, akidah Anda, keyakinan Anda, ideologi Anda tidak boleh mengintervensi proses berpikir Anda. Itu namanya berpikir yang objektif. Berpikir yang objektif adalah Anda berpikir dalam masalah bidzatiha. Tanpa ada intervensi daripada koilnya atau keyakinan Anda. Saya beri contoh ya. Jenengan santri. Masalah apakah witir sunnah atau wajib? Ini langsung sunnah. Belum tentu sih toh. Jangan karena Anda itu mazhab Anda Syafi'i, Anda mengatakan witir itu sunnah. Jangan semacam itu. Itu namanya etikot Anda, keyakinan Anda, mazhab Anda mempengaruhi cara berpikir Anda. Itu bukan objektif itu. Itu bukan objektif. Objektif itu adalah bagaimana apa yang ada pada jiwa Anda tidak mempengaruhi cara berpikir Anda. Ini susahnya minta ampun. Saya itu selalu saya ini kan Habib ya. Hari-hari ini kan ruwet masalah nasab Ba'alawi kan. Ruwet masalah nasab Ba'alawi. Orang tanya kepada saya, Habib, nasab Ba'alawi kuwi apa? Saya pribadi, ya sak karepmu. Kowe ate percaya ora percaya ya sak karepmu. Tadi tuh Gus Bahak mengatakan, karena Allah tidak mewajibkan kita untuk mengetahui nasab Ba'alawi. Loh, betul itu. Silahkan Anda mau berpikir, Anda mau meyakini nasab Ba'alawi benar, nasab Ba'alawi tidak benar. Tapi ketika Anda berpikir, pikiran Anda tidak boleh terkontaminasi dengan akidah Anda. Karena itu, saya bilang jangan tanya saya tentang apakah nasab Ba'alawi ini bersambung atau tidak. Karena pasti pikiran saya akan terkontaminasi dengan kehabiban saya. Saya nggak netral. Saya, nasab Ba'alawi nyambung. Tapi apakah memang benar-benar nyambung? Belum tentu. Jangan ikut perkataan saya. Kenapa? Karena saya tidak objektif. Saya subjektif. Karena saya melihat pendapat yang menguntungkan saya. Begitu pula jangan lihat PWI.
pasti akan mempengaruhi hasilnya. Ya wes, walaupun mufti ngomong apa, nasabe akan terputus. Cari orang yang netral untuk berpikir. Itu yang namanya apa? Objektif. Itu yang namanya apa? Objektif. Jenengan ditanyai, apakah Nabi Muhammad itu benar-benar Nabi? Jenengan, yo Nabi. Yo soalnya nabimu kok. Nabi kita kok. Nggih napa nggih? Coba Anda tanya kepada orang yang tidak meyakini Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad itu Nabi? Dia langsung ngomong, bukan. Kenapa? Karena pikiran Anda itu tidak objektif. Anda, apa yang Anda katakan terpengaruh dengan keyakinan Anda. Keyakinan ini tidak mesti keyakinan yang salah. Keyakinan yang benar pun akan mempengaruhi pikiran Anda. Ketika Anda mempunyai keyakinan yang benar, keyakinan ini riskan untuk mempengaruhi proses berpikir Anda. Nanti akan ada yang tanya, loh maknanya kalau kita ingin berpikir, apakah kita harus kafir dulu, Beb? Kan ada kan orang tuh, saya pernah berjumpa dengan beberapa mahasiswa sing rodok henge ngomong sama saya, oh, maknanya awak dhewe lek kudu lek ate berpikir ya kafir sih. Jadi kita biar objektif untuk berpikir. Hadza kalam-kalam fadhi, ini omong kosong semua, ini bullshit semua. Maksud objektif dalam berpikir bukan ketika Anda berpikir tentang Islam, Anda harus kafir. Tidak semacam itu. Tapi jangan sampai keislaman Anda mempengaruhi gaya berpikir Anda. Jangan sampai keislaman Anda mempengaruhi proses berpikir Anda. Anda tetap Muslim. Tapi jangan sampai Islam Anda ini mempengaruhi apa? Cara berpikir Anda ketika Anda sedang memikirkan sebuah masalah. Saya tahu ini susah, tapi ini bisa untuk diusahakan. Ini bisa untuk diusahakan. Akhirnya, lama-kelamaan ketika Anda berpikir di dalam agama itu tuh normal. Ketika ada orang tidak beriman, ya wis memang cara berpikirnya semacam ini. Maknanya dia tidak diberi hidayah oleh Allah. Berpikirnya dia selalu terintervensi dengan apa? Akidahnya. Kita orang-orang muslim ini tidak akan ragu, kita akan confident. Kalau Anda berpikir dengan normal, Anda pasti akan sampai ke dalam kebenaran Islam. Pasti itu. Karena itu kan oleh Allah, fanduru fi malakutis samawati wal ard. Berpikirlah di dalam malakutus samawati wal ard. Wa fil ardi ayatun lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Semuanya itu merangsang kita untuk berpikir secara objektif. Kamu tidak usah mengikutkan akidah Anda. Coba gue berpikir objektif. Jangan sampai akidah Anda mengintervensi pikiran Anda. Anda akan sampai kepada hasil bahwasanya Islam itu akidah yang benar. Islam itu adalah perkara yang benar. Itu yang namanya fasadul i'tiqad. Fasadul i'tiqad adalah kesalahan keyakinan, kerusakan keyakinan. Kerusakan keyakinan akan mempengaruhi gaya berpikir Anda. Karena itu Anda akan melihat bahwasanya cara berpikirnya Mu'tazilah berbeda dengan cara berpikirnya Ahli Sunnah. Cara berpikirnya Ahli Sunnah berbeda dengan Mujassimah. Kenapa? Karena ada unsur apa? Karena ada unsur akidah yang mempengaruhinya. Ada unsur akidah yang mempengaruhinya. Bukan artinya Ahli Sunnah itu cara berpikirnya itu tidak objektif lah. Mereka sangat objektif. Akan tetapi Ahli Sunnah mempunyai akar. Berpikirlah secara objektif. Kemudian ketika cara berpikir ini bertentangan dengan akar-akar Ahli Sunnah, maka hasil berpikir, cara berpikir Anda itu salah. Ulangi berpikir daripada awal. Dan rata-rata hasil berpikir yang objektif tidak akan bertentangan dengan akar-akar Ahli Sunnah. Saya tidak mengatakan ya, Ahli Sunnah itu tidak ada kritikan. Ada kritikan. Satu atau dua masalah di dalam Ahli Sunnah ada kritikan. Akan tetapi jumlah kritikan ini jika Anda bandingkan dengan kritikan yang ada dalam Mu'tazilah, dalam Mujassimah jauh lebih banyak. Yakni kita Ahli Sunnah mengklaim bahwasanya qawaidut tafkir Ahli Sunnah adalah qawaid yang paling dekat dengan objektivitas.
Wallahu a'lam. Wa tsalis an yaqa'an nadhar minal jihah allati min sya'niha an yantakila dhihnu biha ilal matlub. Ya ini. Yang ketiga itu cara berpikir yang benar, syarat cara berpikir yang benar yang ketiga, berpikir itu harus daripada aspek. Yang mana aspek itu, kalau Anda melihat aspek itu, Anda berpikir pada aspek itu, Anda akan sampai ke dalam hasil yang benar, hasil yang Anda inginkan. Seperti tadi, saya berpikir pada alam semesta. Apa aspek alam semesta? Kan alam semesta ini kan aspeknya kan banyak ya. Tidak usah alam semesta, manusia saja. Anda berpikir pada manusia, yang mana di dalam manusia ini Anda ingin sampai ke dalam bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah. Mana aspek manusia yang kalau Anda berpikir di situ, Anda akan sampai kepada bahwasanya manusia itu makhlukun, wallahu khaliqun. Aspek apa? Apakah aspek bentuknya? Atau aspek bobotnya, atau aspek warnanya, atau aspek keharmoniannya. Manusia itu harmoni loh ya, dengan arti jasad-jasadnya itu harmoni, dengan arti semua organ-organ manusia itu mempunyai tugas masing-masing, dan setiap organ tidak bertentangan dengan organ yang lain, saling apa? Saling mendukung, jantung mendukung hati, hati mendukung paru-paru, semua itu saling mendukung satu sama lain, tugasnya masing-masing dan tupoksinya sudah tahu semua, domainnya sudah tahu semua, tidak berebut kerjaan. Jantung tidak tahu, wes hati kerjaanmu tak urusani, tidak ada semacam itu. Tidak ada semacam itu. Apakah ketika Anda berpikir dari manusia, daripada aspek harmoninya, Anda akan sampai kepada bahwasanya manusia itu makhluk, lah itu loh. Aspek apa yang Anda pikir daripada manusia? Yang aspek ini bisa menyampaikan Anda kepada apa yang Anda inginkan. Aspek ini kita kenal dengan nama wajhud dalalah. Jadi wajhud dalalah sesuatu yang tidak berbeda daripada dalil. Tapi juga tidak sama dengan dalil. Fil kharij tidak ada harmoni dan manusia. Akan tetapi dalam manusia ada keharmonian. Otak bisa membedakan perbedaan antara keduanya, tapi dalam dunia nyata dua perkara ini satu. Maka al-ikhtilaf fid dzihn la yalzamu minhu al-ikhtilaf fil kharij. Aspek yang akal itu berpikir daripadanya kita kenal dengan nama wajhud dalalah. Jahid. Hadza huwa makna an yaqa'an nadharu minal jihah, yakni nadhar itu terjadi di dalam daripada aspek, yang aspek itu biasanya kalau otak berpikir menggunakan aspek itu akan berpindah kepada apa? Matlub. Yang selanjutnya, ilakam yanqasimul ilmu bi'tibari muta'allaqihi. Ilmu itu akan terbagi menjadi berapa daripada aspek sesuatu yang berhubungan dengan ilmu. Ini sudah saya jelaskan ya. Yanqasimu ila kismen, tasawwurun wa tasdik. Lah, cuma tolong dihapus ini. Ada tasawwur dan ada apa namanya tasdik. Ma huwa tasawwur? Huwa idraku mahiyati syai' min ghairi hukmin alaihi bi itsbat. Sudah saya jelaskan bahwasanya tasawwur adalah ketika seseorang itu mengetahui makna sebuah lafadz. Makna sebuah lafadz dengan arti ketika Anda mengetahui apa sih gajah itu, Anda mengetahui hakikat daripada gajah, itu namanya apa? Tasawwur. Tanpa Anda menghukumi gajah dengan hukum, Anda tidak menghukumi gajah itu besar, gajah itu berjalan, Anda hanya mengetahui definisi gajah, tanpa Anda membuat daripada gajah itu jumlatun mufidah. Itu namanya apa? Tasawwur. Ketika kita mengatakan sebuah jumlah mufidah, Zaidun qaimun. Zaidun qaimun.
Zaidun qaimun ini, para ulama manatikoh mengatakan dalam kata-kata Zaidun qaimun ini, kita bisa untuk memilah-milahnya menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama namanya tasawwurul maudhu. Tasawwurul apa namanya? Maudhu. Apa tasawwurul maudhu? Maudhu di sini adalah mubtada Zaidun. Anda harus tahu Zaidun itu apa? Anda harus tahu Zaidun itu apa? Oh, ini loh Zaidun. Anda tahu, ada tasawur, ada semacam gambaran terhadap Zaidun. Ada semacam gambaran kepada Zaidun. Lah, gambaran ini yang bisa untuk dijadikan jumlah, tidak mesti gambaran yang hakiki. Yang penting gambaran yang bisa membuat Anda menghukuminya. Untuk menghukuminya tidak perlu Anda mengetahui hakikat daripada Zaid. Manusia itu hayyun. Anda bisa untuk Anda bisa untuk menghukumi manusia itu hidup atau berbicara tanpa Anda tahu hakikat daripada manusia. Cukup Anda mengetahui beberapa ahkam tentang manusia. Hal itu sudah cukup untuk membuat Anda menghukumi manusia. Ketika Anda mengatakan Allah qadirun, ini sudah mubtada dan khobar. Tapi untuk menghukumi Allah qadir, apakah Anda perlu untuk mengetahui hakikat Allah? Tidak perlu. Anda cuma perlu untuk mengetahui beberapa hukum tentang Allah. Hakikat Allah tidak akan bisa diketahui walaupun Anda di akhirat. Ini pendapat ahli sunnah wal jamaah. Yakni kunhullah la yu'lam hatta fil akhirah. La. Yakni hakikatnya Allah akan tetap menjadi rahasia yang dimonopoli oleh Allah, yang tidak akan dibagikan oleh Allah kepada para makhluknya. Jayid. Yang pertama adalah tasawwurul maudhu ini, Zaidun. Anda harus mengetahui apa definisi Zaidun. Kemudian Anda mengetahui definisi qaim. Anda mengetahui apa itu qaim. Apa toh qaim itu? Coba jelaskan qaim itu apa? Itu namanya tasawwurul mahmul. Anda mengetahui apa itu definisi qaim. Setelah itu, Anda mengetahui antara qaim dan Zaid itu ada hubungan yang kita kenal dengan nama tasawwurun atau dikatakan an-nisbah. Nisbah itu hubungan antara qiyam dan zaid. Biasanya hubungan antara qiyam dan zaid itu diungkapkan dengan qiyamu zaidin. Qiyamu zaidin ini adalah hubungan antara qiyam dan zaid. Yang mana ketika qiyam dinisbatkan kepada zaid, qiyam ini akan mempunyai makna yang khas. Kenapa? Iya, karena qiyamu zaidin berbeda dengan qiyamu ghanam. Qiyamul ghanam. Berdirinya zaid dengan berdirinya kambing, beda apa tidak? Beda. Berdirinya sapi tidak sama dengan berdirinya kambing, tidak sama dengan berdirinya burung. Semuanya sama-sama berdiri. Tapi berdiri ini akan berbeda maknanya di dunia nyata daripada aspek kepada siapa berdiri itu dinisbatkan. Paham ya? Berdiri Zaid berbeda dengan berdirinya Hatta, berdiri saya dengan berdirinya moderator ini berbeda. Mungkin satunya kayak saya ini agak-agak bungkuk, ada yang jejek semacam ini, ada sing biasa. Semuanya juga dikatakan apa? Berdiri. Ada orang yang sudah bungkuk, ya berdirinya begitu, sama-sama berdiri, tapi hakikatnya berdiri di dalam dunia nyata berbeda. Akan tetapi bahasa Arab tidak mempunyai kata-kata yang khas untuk macam-macamnya berdiri, cuma dinisbatkan kepada mudhof ilaihnya. Kalau mudhof ilaihnya itu berbeda, maka makna mudhof pun juga berbeda. Ketika dikatakan qiyamu zaidin, maknanya dia berbeda dengan qiyamul ghanam.
Ini kita katakan nisbah. Apa itu nisbah? Hubungan antara keduanya. Ketika, yakni hubungan antara keduanya, kemungkinan keduanya itu berhubungan. Jelas ya? Dengan arti ketika Anda mengatakan Zaidun qaimun, hanya Anda menginginkan hubungan antara Qiyam dan Zaid, artinya apakah Zaid bisa berdiri? Dengan arti belum tentu ketika ketika Qiyam ada hubungan dengan Zaid itu benar-benar berdiri. Karena Anda bisa mengatakan hal Zaidun qaimun. Hal Zaidun qaimun ini, apakah maknanya Zaid benar-benar qaim? Apakah di sini ada nisbah Qiyam kepada Zaid? Dengan arti dalam dunia nyata Zaid benar-benar berdiri, atau Zaid mungkin berdiri atau mungkin tidak berdiri. Di dalam otak Anda ada dua kemungkinan itu, dan Anda tidak tahu dalam dunia nyata dia berdiri atau tidak. Karena itu Anda mengatakan hal Zaidun qaimun. Anda bertanya, apakah nisbatul Qiyam kepada Zaid waqi'atun am ghairu waqi'ah? Wadih ya. Kemudian yang keempat, iqa atau intiza an-nisbah. Anda menjatuhkan, Anda mengetahui bahwasanya dalam dunia nyata memang nisbatul mahmul ke maudhu ini waqi'ah. Bukan hanya mungkin waqi' mungkin tidak. Kalau mungkin waqi' mungkin tidak, itu yang ketiga. Ini. Yang keempat, memang benar-benar apa? Waqi'ah. 1, 2, 3, ini min qabili tasawur. Karena Anda tatasawwar Zaid, wa tatasawwar qaim, kemudian tatasawwar nisbah baina huma, tidak ada hukum di situ. Karena ketika Anda mengatakan hal Zaidun qaim, Anda tidak menghukumi Zaidun dengan Qiyam. Anda hanya bertanya pada dunia nyata, apakah Zaid berdiri? Ketika Anda mengatakan na'am Zaidun qaimun. Suf, ini penting loh ya, kalau Anda memahami ini, ribuan masalah akan terpecahkan. Saya tidak ngadi-ngadi, tidak. Tapi kalau Anda memahami apa yang saya katakan antara ini, tentang kelas sekarang ini, ribuan masalah akan terpecahkan. Bahwasanya ketika Anda mengatakan Zaidun qaimun, ini berbeda dengan hal Zaidun qaimun. Dalam hal Zaidun qaimun, tidak ada nisbah qaim kepada Zaid. Tapi Zaidun qaimun ada nisbah qaim ke Zaid. Di dalam hal Zaidun qaimun hanya ada 3 saja. 1, 2, 3. Dikatakan ini qadiyah musyakkakah. Jumlah yang Anda itu ragu terjadi atau tidak. Karena itu Anda bertanya kan. Hal Zaidun qaimun. Anda tidak tahu. Mungkin iya, mungkin tidak. Ahsan saya tanya. Kayak tadi itu. Pagi itu ada kelas apa enggak? Anda bertanya kan. Hal yujad daras fi hadzal waqt. Lu Anda kan bertanya kan? Anda tidak bisa untuk mengatakan na'am, ad-daras maujud. Anda tidak bisa untuk menisbatkan maujud kepada daras pada waktu itu karena Anda sendiri juga ragu. Karena itu Anda bertanya. Ketika Anda bertanya, Anda tidak bisa menghukumi kelas muhadharah ini maujud atau tidak maujud. Ketika Anda tidak bisa menghukumi, yang ada itu hanya 3 saja ini. Tasawur maudhu, Anda tahu tasawurnya daras, Anda tahu tasawurnya maudhu, mahmul, Anda juga tahu tasawur nisbah bainahuma. Tapi Anda tidak mengetahui apakah memang Anda menisbatkan, apakah memang nisbatul wujud kepada daras waqi'un fi nafsil
Amr. Ketika wake ini. Naam Zaidun qaim. Naam ad-darsu maujud. Pada saat itu ada nisbatul khobar kepada mubtada. Aywa. Tiga ini adalah tasawur. Yang keempat ini tasdik. Tasdik ini juga namanya hukum. Sama. Di dalam ilmu mantik, hadza hukmun lil qadiyah. Juga tasdikun lil qadiyah. Tasdik lil qadiyah ai iqaul mahmul lil maudhu. Iqa ini maknanya, ini agak mendalam ya. Iqa ini maknanya ada beberapa makna. Iqa ini kalau bahasa mantiknya kan bahasa lughahnya kan auqa yuqiu ini kan takdiyah daripada waqa'a kan. Waqa'a terjadi, auqa'a menjadikan. Ada yang seharusnya fi'il ini lazim dengan wazn af'ala dia menjadi apa? Muta'addi lah. Muta'addi ini maknanya ada iqa daripada fa'il. Dohir lafadznya semacam itu. Tapi ketika Anda mengatakan Zaidun qaim, apakah hukum Zaid qaim itu daripada Anda? Atau Zaid sudah qaim fi nafsil amr, kemudian Anda melihatnya? Bagaimana? Zaidun sudah qaim, kemudian Anda melihatnya. Dan Anda mengungkapkannya bi Zaidin qaimun. Jadi yang namanya tasdik itu bukan iqa, tapi idrakul wuku'. Anda mengetahui nisbah ini terjadi pada dunia nyata. Bukan Anda yang menghukumi, bukan. Anda tidak menghukumi, Anda mengerti dan mengetahui apa? Hukum. Anda mengetahui hukum. Jadi Anda itu munfa'il, Anda bukan fa'il. Wadah ya, ini soal hal semacam ini. Dohirnya ini agak bulat, tapi kalau Anda paham, sodik nih, ribuan masalah akan selesai. Ya begini, cara tafsirnya manatikoh itu semacam ini. Dia memang agak ruwet di awal-awal, tapi ketika cara tafsir ini mutarosikh pada diri kalian, maka pada saat itu kalian akan kalian akan terbiasa dan memahami banyak perkara yang ulama-ulama itu yatakallamun, yatadawalun fi hiwarihim. Anda akan paham, oh ini toh maknanya. Oh iya, dalam mantik ada, dalam ini ada. Karena hal-hal semacam ini itu adalah cara bagaimana ulama itu berbicara. Saya dulu pernah mengajar Minhajut Thalibin untuk murid-murid Turki. Saya bilang ketika saya mengajarkan ibarat minhaj, saya gunakan qawaid mantikiyah. La hadza ghalat. Yakni fi kalamin Nawawi iskal. Kenapa iskali annahu wahid isnan salasa? Saya lupa apa itu masalahnya itu. Li annahu wahid isnan salasa. Ada iskal. Saya cek di Muqnil Muhtaj, iskal saya diiskalkan juga oleh Khatib Asy-Syirbini. Loh, maknanya kan cara berpikir kita berdua sama kan? Sama. Saya sadar pada saat itu, ini cara berpikirnya para ulama. Karena itu kita tidak mengikuti cara berpikir mereka. Karena itu kita ngos-ngosan. Mau ngejar cara berpikirnya Ibn Hajar, Romli, Mughni, enggak kuat jenengan. Enggak kuat wong jenengan urip ning bukan di Arab kok. Jenengan hidup di Gen Z sekarang kok. Bacanane bukan Fathul Wahab kok, Fathul WhatsApp kok. Mau nyaingi ulama-ulama terdahulu. Cara satu-satunya menggunakan cara berpikir semacam ini. Anda melihat makna, kemudian Anda melihat ungkapannya. Setelah Anda melihat ungkapannya, karena kadangkala makna dan lafadz masih banyak maknanya. Lafadz tidak cukup untuk mengungkapkan makna. Jadi kadangkala di dalam lafadz itu ada yang namanya mustarok. Kayak kemarin tadi itu ada yang tanya kepada saya. Makna kulli, al-mantik kulli. Apa makna kulli? Apakah mantik menjadi jenis untuk semua definisi ilmu? Loh, bukan itu. Mantik akan masuk di dalam semua ilmu. Karena mantik bisa masuk dalam segala ilmu. Namanya dikatakan kulli, bukan mantik menjadi jenis untuk definisi segala ilmu. Itu pun juga namanya kulli. Jadi kulli bisa mempunyai dua makna. Loh, kan seharusnya ketika maknanya berbeda diungkapkan dengan lafadz yang berbeda juga kan. Tapi kok lafadznya sama? Ya memang inilah problem kita.
bahasa Arab yang dahsyat semacam itu, kadangkala ketika melihat makna yang sangat banyak, mereka tidak mempunyai bahasa tidak mempunyai tidak mempunyai jalan kecuali makna yang berbeda ini diungkapkan dengan lafadz yang sama. Lah, para ulama yang faham, dia akan mengetahui, lah ini lafadznya semacam ini, tapi maknanya semacam ini. Dan makna ini dan makna ini bisa di-cover oleh lafadz ini. Wadah ya? Lafadz makna ini bisa di-cover oleh lafadz ini. Dan lafadz ini mengandung beberapa makna. 1, 2, 3, 4, 5. Anda memahami hal semacam ini, fi ghayatil ahamiyah. Ketika Anda memahami cara-cara semacam ini, ribuan masalah akan terpecahkan. Cara berpikir Anda akan semakin upgrade. Akan semakin apa namanya? Upgrade. Ketika Anda membaca ibarat, la musyhakada makna. Maknanya semacam ini. Wa dalil alaihi kada wa kada. Bedakan antara makna dan misdak. Ini pun juga penting. Wallahu a'lam. Jayyid. Inilah yang namanya tasawur. Tasawur adalah bagaimana Anda mengetahui makna sebuah lafadz tanpa menghukumi lafadz itu dengan hukum apapun. Dan ketika tidak ada hukum, maka itu akan mencakup 3 tasawur. Tasawur maudhu', tasawur mahmul, dan tasawur an-nisbah. Tasawur nisbah. Dalam 3 ini tidak ada hukumnya sama sekali. Ketika ada hukumnya hanya yang nomor 4. Nomor 4 ini adalah Anda menghukumi sesuatu. Anda tudrik wuku al-hukum fil kharij. Wadah ya. Di sini tidak ada hukumnya. Kenapa? Karena Anda masih bertanya, hal Zaidun qaimun. Tapi ketika Anda mengatakan na'am, Zaidun qaimun, Anda menghukumi Zaidun dengan dia itu apa? Qaim. Inilah yang namanya tasdik. Ini adalah pendapat terkuat di dalam tasawur dan tasdik. Kadangkala orang-orang itu menghukumi sesuatu sebelum tahu tasawurnya. Son horek tidak haram. DTKI, apa itu son horek? Dia tidak tahu. Tidak boleh dikatakan al-hukum ala syai'i far'un an tasawwurihi. Sebelum Anda itu mentasdik sesuatu yang nomor 4 ini, Anda harus melewati 1, 2, dan 3. Menurut manatikoh, 3 ini adalah syurut. Tasawur 3 ini adalah syurutun li tasdik. Maknanya tasdik hanya yang nomor 4 saja. 3 ini syai'un kharijun anit tasdik, tapi la budda minhu li tahaqqukit tasdik. Sesuatu di luar tasdik, tapi untuk terjadi tasdik, 3 perkara ini harus ada, karena ini adalah syarat. Pendapatnya Imam Razi, tidak, 4-4-nya ini adalah tasawur. 4-4-nya adalah tasawur. Tapi kalau bergabung, 1 tasawur, 2 tasawur, 3 tasawur, 4 tasawur. Ketika ini digabung semua, 4 ini akan mempunyai hakikat yang baru. Namanya tasdik. Maka tasdik adalah gabungan daripada 4. Maka menurut Imam Razi, at-tasdik, 4 ini, tasawur 4 tasawur ini bukan syurutun, tapi syuturun. Bagian-bagian daripada apa? Tasdik. Biasa loh ya. Nasi, telur, minyak, bawang goreng, garam. Digabung jadi nasi goreng. Ketika sudah digabung, 5 ini akan membentuk hakikat yang baru. Namanya nasi goreng. Tapi kalau Anda lihat satunya ya bukan. Apakah nasi itu nasi goreng? Bukan. Apakah berambang itu nasi goreng? Bukan. Tapi ketika digabung, dia menjadi nasi goreng. Imam Razi sama. Jadi ketika satu-satu, ya bukan tasdik. Tapi ketika bergabung semua menjadi tasdik. Falasifah, mboten. 1 ini tasawur. Yang terakhir ini tasdik. Jadi tasdik menurut Imam Razi murakkab. Menurut falasifah apa?
basit, hanya satu. Tasdik hanya yang nomor 4 menurut falasifah. Menurut Razi, empatnya. Saya pernah tanya kepada guru saya Said Foda. Syekh, ini kan ma'ruf kan, pendapatnya falasifah dan pendapatnya Razi. Bagi jenengan, yang muktamad yang mana? Yang lebih kuat yang mana? Dalam kitab-kitab ilmu mantik, sudah normal ya. Mereka semua mengatakan, ya jelas. Yang muktamad itu pendapatnya falasifah. Bukan pendapatnya Imam Razi. Tapi Said Foda itu ketika menjawab itu, beliau, wallahi ya Syekh Zain, manggil saya itu Syekh Zainal Abidin. Ya Syekh Zain, tarotan adhab ila madhabi Razi, wa tarotan adhab ila madhabil falasifah. Ini tidak ada hubungannya dengan hukum-hukum Islam loh ya. Jadi hukum Islam tidak akan berubah. Sama ada Anda mengatakan madhab Razi atau madhabnya falasifah. Bukan maknanya ini pendapatnya Imam Razi, kita harus sokong karena dia Muslim. Ya, pada saat itu Anda fasadul i'tiqad itu. Anda mendukung sesuatu karena keislamannya. Pada saat itu Anda tidak objektif. Belum tentu yang Muslim itu pendapatnya pasti benar. Mungkin yang tidak Muslim malah yang benar. Karena yang mengikuti pendapat falasifah banyak ulama Islam juga. Dan ini tidak ada hubungannya dengan al-ma'lum minad-din bid-darurah. Anda tetap Muslim ketika mendukung falasifah dalam bab ini ya nih. Dalam bab masalah khilaf antara Razi dan falsafah dalam bab tasdik. Begitu pula Anda tidak orang kafir tidak masuk Islam ketika mendukung pendapatnya Imam Razi di dalam masalah itu tasdik. Wallahu a'lam. Ayo. Ma huwa tasawwur? Ayo. Ma huwa tasawwur? Huwa idraku mahiyati syai' min ghairi hukmin alaihi bi itsbatin au nafiin. Apa itu tasawur? Tasawur adalah Anda mengetahui mahiyah. Mahiyah ini apa? Hakikat. Mahiyah ini diambil daripada kata-kata mahiyah. Mahiyah. Akhirnya digabung mahiyah menjadi mahiyah sama. Mahiyah daripada kata-kata mahiyah. Karena kata-kata ma di dalam bahasa Arab itu digunakan untuk bertanya hakikat. Kayak siapa itu namanya Ustadz Agil tadi, Beb, lontong puyuhan. Loh, saya kan tanya kan, ma huwa lontong puyuhan. Saya tanya hakikatnya. Karena kita bisa mengetahui hakikat daripada lontong puyuhan. Tapi apakah ketika Anda bertanya kepada hakikat, kepada sesuatu yang hakikatnya tidak mungkin Anda ketahui, pantas semacam itu? Lihat Fir'aun ketika bertanya kepada Nabi Musa. Wama Rabbul Alamin. Ma Rabbul Alamin. Itu kan kurang ajar toh. Ma Rabbul apa Allah itu? Wah kurang ajar kayak. Apa Allah kuwi. Nabi Musa jawabnya Rabbus samawati wal ardi in kuntum mukinin. Tuhan langit dan bumi kalau kamu itu percaya. Nabi Musa tidak menyebutkan hakikatnya Allah karena memang hakikatnya Allah tidak diketahui oleh siapapun di dunia serta di akhirat. Kita cuma mengetahui beberapa hukum kepada Allah. Apapun Allah itu, dia adalah Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Itu kan ada semacam kekurang ajaran Fir'aun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bertanya kepada Nabi Musa, Ma Rabbul Alamin. Nanti di dalam kitab-kitab filsafat akan dipelajari tentang ma'ani daripada lafat-lafat soal ini. Dikatakan ma atau apa lagi. Ini kadangkala untuk menanyakan hal-hal itu ada haliyah basitoh, ada haliyah murakkabah, itu semuanya daripada mabahis falasifah, mabahis falsafiyah. Kaidraki mahiyati syai' min ghairi hukmin alaihi bi itsbatin au nafiin. Tanpa dihukumi dengan isbat au nafiin, yakni ketika Anda mengatakan
Zaidun qaim, ini hukum Anda tuthbit qiyam kepada Zaid. Anda mengatakan laisa Zaidun qaiman. Ketika laisa Zaidun qaiman, yang tidak itu bukan Z-nya, Z-nya ada. Qiyam ini ada. Cuma Anda tidak menghubungkan antara qiyam dan Zaid. Dengan arti nisbah antara qiyam dan Zaid itu tidak ada. Maka kata-kata nafi laisa ini ghairu mutasallitin alal mubtada wa ghairu mutasallitin alal khobar. Dia mutasallitun ala nisbah. Wadah ya. Laisa ini mutasallitun ala nisbah, mutasallitatun ala nisbah. Bukan alal mubtada wala alal khobar. Ketika laisa ini mutasallit ala mubtada atau khobar, pada saat itu dia menjadi melenceng. Dikenal dalam mantik menjadi qadiyah munharifah. Inhiraf itu apa? Melenceng. Dia bukan qadiyah yang lurus, yang mustaqimah, bukan. Karena kalau yang mustaqim, laisa ini mutasallitun alan nisbah. Tapi ketika melenceng, dia mutasallit alal mubtada atau khobar, alal maudhu atau alal mahmul. Dalam mantik pun ada pembahasannya, namanya mabhasul udul. Udul, ada qadiyah makdulah. Qadiyah apa namanya? Makdulah. Kita biasanya mengatakan qadiyah munharifah, sama sih. Munharif itu pervert, orang bahasa Inggrisnya itu pervert, orang enggak bener lah. Hada rajulun munharif. Saya tuh sering dengan saya Said Foda itu tanya, ya Syekh, ma ra'yukum bihadal rajul? Ya Syekh Zain, hada rajulun munharif. Apa makna rajulun munharif? Ai laisa ala jadatis shawab. Dia enggak benar, pikirannya bermasalah. Ka idroki haqiqatil insan, ketika Anda itu idrok itu Anda mengetahui hakikat daripada manusia. Apa hakikat manusia? Hayawanun natik, yakni hayawanun natik sebagai hakikat daripada manusia. Ini adalah pendapatnya Manatikoh saja untuk mempermudah pembelajaran qawaid mantikiyah. Bukan memang hakikatnya manusia adalah hayawanun natik, ya, hati-hati. Nanti opo mantik kok mengatakan manusia itu hayawanun natik. Loh, enggak semacam itu. Kamu itu enggak paham. Karena contoh hayawanun natik ini sudah contoh yang sudah teruji di kitab manapun digunakan. Dan nanti dengan hayawanun natik ini Anda akan bisa untuk memahami banyak sekali masail kulliyatul khomas, masail ajnas, itu semuanya melewati contoh hayawanun natik. Maka isbat dan nafi itu hukum. Zaidun qaim, Anda mengisbatkan qiyam kepada Zaid, itu hukum. Anda menafikan qiyam daripada Zaid juga hukum. Maka al-isbat hukmun wan nafyu hukmun. Dua-duanya hukum. Ka idraki haqiqatil insan wahiyya haqiqatun wahiyya hayawanun natik min ghairi hukmin alaihima bisyai. Sudah, apa hukum manusia? Hayawanun natik, tanpa Anda menghukumi manusia dengan hukum apapun, tanpa Anda membuat daripada manusia itu qadiyah khobariyah, tanpa Anda membuat daripada manusia itu jumlatun mufidah, tanpa semacam itu. Itu namanya apa? Tasawur. Ma huwa tasdik, tengok, an tasdik huwa nafsul hukum. Lihat, nafsul hukum maknanya hanya yang keempat saja. Maknanya Syekh Yasin Fadani pun ikut sifa. Anda mau mengatakan Syekh Yasin Fadani bukan muslim, awakmu duduk muslim gue. Karena mungkin Syekh Yasin Fadani, lo itu tidak ada masalah. Dengan arti Anda mau mendukung apapun itu tidak ada masalah. Memang masalah ini itu masalah yang sangat dakik. Ya tarotab alaihi ba'dul masail, tapi min jihatin ba'id jiddan. Qad yatarotab alaihi, dan masalah ini munakosyahnya amikoh, ya, hati-hati. Saya dulu itu dengan saya Said Foda itu belajar kitab ilmu kalam level 5, namanya Syarhul Maqasid. 2 kelas atau 3 kelas itu belajar masalah ini, tentang masalah tasawur dan tasdik. Itu setiap kelas saya pulang saya minum Panadol. Karena terlalu terlalu berat. Sampai sekarang rekaman kelasnya itu kan ada rekaman kelasnya, ya.
saya dengar rekaman kelasnya, saya masih masih girap-girap saya itu. Karena sangat sangat berat sekali. Untuk ketika Anda itu mengikuti kelas-kelas berat semacam kelas tersebut, Anda akan tahu rendahnya diri Anda. Oh, ternyata aku kisik goblok ya. Wallahi, saya selalu ngomong dengan murid-murid saya, dirasah ulum qawiyah semacam ini, walaupun Anda tidak paham terlampau mendalam, tapi cukup Anda mengetahui kekuatan ulama-ulama terdahulu, saya anggap sudah, kalian sudah mendapatkan faedah daripada kelas ini. Wa nafsul hukum. Apa itu nafsul hukum? Idrok, lihat, idrok. Syekh Yasin Fadani fahimul masalah. Bukan iko atau intiza, bukan Anda yang menjatuhkan hukum, tapi Anda mengetahui hukum. Hukum itu sudah ada. Wadah ya, ketika Anda mengatakan Allah qadir, apakah Anda yang menghukumi Allah itu qadir? Atau Allah sudah qadir sejak zaman azali kemudian Anda mengetahuinya? Mana yang benar? Allah sudah qadir sejak zaman azali, kemudian Anda mengetahuinya. Maknanya tasdik wa idrok wuku'in nisbah, bukan iqa'un nisbah, bukan anta tuki'un nisbah, bukan. Tapi anta tudrikun nisbah, anta tudrikun nisbah, bukan anta tuki'un nisbah. Padahal lafadznya apa? Iqa. Lafadznya iqa dohirnya anta tuki', padahal anta tudrik. Nanti dalam pembahasan ada khilaf. Apakah tasdik itu min makulatil kaif atau min makulatil fi'il? Waduh, ini repot lagi. Nanti apakah tasdik itu min makulatil fi'il karena Anda tuki, atau dia min makulatil kaif karena Anda tudrik? Yaitu Anda lihat daripada aspek maknanya bagaimana. Dan semua khilaf itu tidak akan jauh daripada apa yang saya katakan dasar-dasarnya pada muhadharah ini. Wallahu a'lam. A'ni idroka anna nisbatal kalamiyah waqi'atun aw laysat biwaqi'ah. yakni Anda mengetahui, seseorang itu mengetahui bahwasanya nisbah kalamiyah, ada nisbah kalamiyah, hubungan antara maudhu dan mahmul itu terjadi atau tidak terjadi. Wa tasawwuratus salat, dan tasawur tiga, apa? Tasawurul mahmul, tasawurul maudhu nomor 1, tasawurul zaid, tasawurul qaim, dan tasawurun nisbah bainahuma. Wa tasawurun nisbah kalamiyah syurutun, syurut, dia hanya syurut di luar hakikatut tasdik, di luar hakikatut tasdik. Syurutun lahu ay syurutun litasdik, kharijatun keluar anhu ay an hakikatit tasdik, daripada kunuh dan hakikat tasdik itu sendiri. Berbeda kalau Imam Razi, fatasawwuratul arba'ah syuturun, bagian-bagian daripada hakikatut tasdik. Siapa yang benar? Ya, wallahu a'lam. Anda boleh ikut, yakni Anda mau ikut Syekh Yasin Fadani, silahkan. Tapi ketika Anda ikut Syekh Yasin Fadani, Anda tidak berpikir taklid. Anda taklid, Anda harus berpikir sendiri mana yang benar. Qad yakun pendapat Anda berbeda dengan Syekh Yasin, qad yakun tidak berbeda. Hal ini harus Anda latih kalau Anda ingin menjadi seorang ulama. Wallahu a'lam. Ila kam yanqasimut tasdik, sesi setelahnya ya. Sudah 1,5 jam, silakan jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh beliau Habib Ali. Pertama-tama beliau menjelaskan tentang bagaimana tips dan trik cara agar kita cakap dalam berpikir dan juga mahir dalam berbicara. Jadi kita dilatih bagaimana cara menjadi manatikoh, bagaimana cara kita menjadi mutakallimin, dan bagaimana cara kita bisa menjadi the next Rocky Gerung tapi versi Islamnya. Maka salah satu caranya adalah yang harus kita ketahui adalah kita harus punya nadharun sahihun. Kita harus punya cara berpikir yang benar. Nah, kalau kita mau mempunyai cara berpikir yang benar, setidaknya ada 3 unsur yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah al-aqlu. Teman-teman di sini punya akal semua ya, alhamdulillah. Maka kita sudah menjadi satu syarat untuk bisa menjadi mutakallimin ataupun menjadi manatikoh.
Apa tujuan akal? Nanti adalah harokatun nafsi fil ma'kulat. Itu yang pertama. Unsur yang kedua adalah intifaul addad. Tidak ada yang berlawanan, tidak ada yang menentang kepada akal. Salah satunya adalah al-ghaflah. Apa itu al-ghaflah? Al-ghaflah itu adalah adamul heng, tidak ada heng. Terus yang kedua adalah tidak boleh bertaklid. Taklid itu apa? Adalah akhdu qaulil ghair biduni dalil. Kalau sampean bertaklid, maka berarti sampean moh berpikir. Kemudian yang ketiga adalah fasadul i'tiqad. Jadi kalau kita mau pintar dalam berretorika, maka kita tidak boleh bersifat subjektif, tapi kita harus bersifat objektif dan juga tidak ada intervensi-intervensi yang lain. Kemudian selanjutnya membahas tentang at-tasawwur wa tasdik. Mohon izin Habib kalau saya boleh mencontohkan yang lain biar terkesan menyimak. Api itu panas. Kalau kita mengetahui apa itu api, apa itu panas, itu berarti tasawwur. Nisbat kepada panas kepada api itu namanya juga tasawwur. Tapi idrokul hukum panas ke api itu baru namanya tasdik. Sekian dari saya, mungkin ada dari teman-teman. Ada pertanyaan, saya buka 3 pertanyaan. Yang bukan Habib seperti biasa berdiri nanti mengenalkan diri. Silahkan dari yang belakang yang monggo. Ini teman saya Habib, tapi bukan Habib. Monggo. Enggak, alhamdulillah mboten ngaku-ngaku, alhamdulillah. Silahkan berdiri dan memperkenalkan namanya. Berdiri. Baik Habib, jadi pertanyaannya bagaimana kita mau menisbatul hukum sedangkan kita belum tahu hakikatnya. Itu bagaimana? Hakikat di sini itu bisa diartikan hakikat dengan arti hakikat secara sempurna, dengan arti kalau Anda ingin menghukumi manusia ya. Al-insan mayyitun, manusia itu bisa mati. Makanya Anda harus mengetahui hakikat daripada kematian dan hakikat daripada manusia. Realitinya, apakah Anda mengetahui hakikat daripada manusia sekarang? Apakah Anda mengetahui hakikat daripada kematian? Sampai sekarang tidak ada yang mengetahui hakikat manusia atau hakikat kematian. Karena itu nanti kalau Anda belajar ilmu kalam lebih tinggi lagi, ilmunya manusia itu bukan untuk hakikat. Yang mengetahui hakikat itu hanya ilmunya Allah. Ketika Allah mengetahui manusia, ai ilmuhu yanfudh ila haqaiqil asya. Itu ilmunya Allah. Ilmunya manusia itu tidak kepada hakikatul asya, tapi masodikul asya. Jadi ketika Anda itu mendefinisikan manusia, oh manusia itu hayawanun natik. Anda bisa katakan manusia itu yakni hayawanun nastik yasduk ala manusia. Tapi hayawanun natik bukan atas manusia. Dikatakan ilmunya manusia masodikul asya, walaisa haqaiqul asya. Ini cukup untuk Anda membuat jumlatun mufidah. Secara umum realitinya memang semacam itu. Cuma di dalam mantik dikatakan mahiyah. Yakni apa yang Anda ketahui, puncak yang Anda ketahui, dikatakan itu adalah mahiyah. Ya mahiyah untuk Anda, itu bukan mahiyah fi nafsil amr, yakni puncak yang Anda ketahui tentang manusia, contohnya adalah hayawanun natik. Ini adalah level yang bisa untuk ditembus oleh manusia untuk mengetahui untuk mengetahui hakikat daripada manusia. Tapi apakah hakikat daripada manusia itu hayawanun natik? Bukan. Tapi ketika Anda mengetahui hayawanun natik sebagai
mahiyah daripada manusia, walaupun bukan mahiyah yang sempurna, cukup dengan level ini Anda sudah bisa untuk menisbatkan hukum kepada manusia. Dikatakan pada saat itu Anda itu arifun bihaqikotil insan. Karena arifun bihaqikotil insan hasba kudrotil insan. Terpulang kepada kudrohnya manusia. Ketika Allah mengetahui manusia, terpulang kepada kudrohnya. Kudrohnya Allah, ilmunya Allah, yanfut ila haqa'iq. Kudrohnya manusia tidak sampai ilal haqa'iq. Maka sampai level 1, ya sudah itu levelnya manusia. Ketika Allah sampai ke level paling dalam. Maka apa yang Anda dapatkan dari level 1 tentang manusia, mantik mengatakan hadza hakikatul insan ay binisbah laka. Binisbah Allah tidak, tapi apakah hakikat manusia yang Anda ketahui berbeda dengan hakikat yang Allah ketahui? Tidak. Berbeda, tidak. Akan tetapi hakikat yang Anda ketahui yasduk, yang Allah ketahui lebih mendalam daripada apa yang Anda ketahui. Tapi apa yang Allah ketahui laisa yunakid, tidak membatalkan apa yang Anda ketahui. Tapi yang Allah ketahui lebih mendalam daripada apa yang Anda ketahui. Kayak itu kan, wa ma utitum min ilmin illa qalila. Anda juga punya ilmu, Allah juga punya ilmu, tapi ilmu Anda sangat sedikit, ilmu Allah tidak terhingga. Kemudian apakah ilmu Anda yang sedikit ini, apa yang Anda ketahui mukhalifun li ilmillah, dengan arti mukhalifun terhadap apa yang Allah ketahui? Tidak. Anda mengetahui kan salat 5 waktu itu wajib. Salat 5 waktu adalah wajib. Anda mengetahuinya kan? Apakah pengetahuan Allah bertentangan dengan pengetahuan Anda terhadap kewajiban salat 5 waktu? Tidak. Cuma apa yang Allah ketahui tentang salat 5 waktu jauh lebih mendalam daripada apa yang Anda ketahui. Jadi intinya, apa yang Anda ketahui dengan level yang paling rendah, karena memang kemampuan manusia untuk mengetahui sesuatu itu sangat rendah, cukup level itu oleh para manatikoh sudah dianggap sebagai apa? Mahiyah, cukup. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Silakan untuk penanya yang kedua. Silakan dari belakang juga memperkenalkan diri dan berdiri, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggih. Jenengan di Bahsul Masail, anggap saja sonhorek. Sonhorek itu kan terdiri daripada banyak sekali apa? Komponen ya. Apakah kalian sebagai Bahsul Masail mengetahui semua komponen sonhorek mulai A sampai Z? Sak perintil-perintilan itu? Ya enggak mungkin, karena kalian bukan orang horek, bukan. Apa wong sing biasane nggih sonhorek ki apa? Bukan operator sing buat menyusun gawe sonhorek ki lho. Anggap saja teknisi. Kalian ini orang Bahsul Masail bukan teknisi sonhorek, paham ya? Karena itu kalian tidak akan mengetahui detail sonhorek min awalihi ila akhirihi. Setiap sonhorek itu nanti, contohnya lo ya, tripleknya kayak bagaimana, plastiknya bagaimana, kabel-kabelnya bagaimana. Kalian tidak akan mengetahui sampai sedetail itu.
Akan tetapi yang kalian ketahui hanya perkara-perkara yang berhubungan dengan hukum haram. So, lihat ya. Apakah bentuk sonhorek berhubungan dengan keharaman? Tidak kan? Keharaman kan cuma desibelnya itu kan. Desibel dan apa itu namanya? Joget-jogetan yang apa? Yang ikhtilat. Kan daripada aspek itunya, kalian melihat daripada aspek yang mempengaruhi hukum dan memang itu adalah itu memang adalah domain dan tupoksi daripada fuqaha, tidak melihat perkara-perkara yang lain. Jadi Anda melihat sonhorek daripada aspek yang fuqaha itu perlukan, tapi aspek yang fuqaha perlukan, apakah itu memang hakikat daripada sonhorek? Hakikatnya sedikit ruwet loh. Apakah untuk menghukumi haram Anda mesti mengetahui semua hakikat sonhorek daripada definisi saut, definisi desibel, definisi ini, moncrot jenengan. Tidak bisa itu. Hanya beberapa perkara yang diperlukan oleh fuqaha. Semua mempunyai bagiannya masing-masing. Dan tidak perlu Anda mengetahui hakikat mulai A sampai Z. Oh, saya untuk menghukumi sonhorek, saya harus mengetahui hakikatnya min awwalihi ila akhirihi. Hatta teknisi, saya tidak rasa bisa itu. Sofia, yang ngerti kabel, iki karo iki digabungkan. Terus ada suaranya. Teknisi tidak akan tahu kenapa kok suaranya semacam ini. Dia cuma tahu, lek nggih suarane ngene. Nyapa kok ngono? Wallahu a'lam. Wis hukum fisikane semacam itu. Apakah untuk mengetahui hakikat sonhorek, Anda pun harus mengetahui hal semacam itu. Untuk mengetahui ini, waduh, Anda perlu kuliah 4 tahun, 5 tahun itu. Jadi ketika Anda menghukumi sonhorek itu haram, Anda tidak mengetahui hakikat bidobet tentang apa itu sonhorek. Anda cuma mengetahui hakikat tentang beberapa tasawur tentang sonhorek yang memperbolehkan Anda menghukumi haram dengan beberapa tasawur itu. Dan itu bukan hakikatul asya, bukan hakikatul asya itu. Itu dibilang apa ya? Misdak. Apa yang Anda ketahui, yasduk alaihi sonhorek. Yasduk alaihi apa namanya? Sonhorek, yakni bisa dikatakan itu adalah sonhorek. Tapi sonhorek bukan hanya itu. Cuma tasawur Anda dalam level ini memperbolehkan Anda untuk menghukumi sonhorek dengan hukum-hukum fikih. Bisa halal, haram, mubah. Di situ saya rasa domainnya bahsul masail. Wallahu a'lam. Manusia tidak akan bisa mengetahui haqaiqul asya. Tidak akan bisa. Kenapa? Ya karena memang itu levelnya otaknya manusia. Loh jenengan iki lho, HP. Ora bakal jenengan bisa mengetahui hakikatnya HP. Fi ghayati su'ubah itu. Tapi ketika ada bahsul masail, HP dihukumi halal kan? HP halal. Ketika Anda menghukumi HP itu halal, Anda paling cuma mengetahui perkara-perkara yang yasduk alaihi HP, alat komunikasi. Pada saat itu Anda menghukumi halal. Apakah HP hakikatnya adalah alat komunikasi? Hakikat alat komunikasi adalah hakikat yang diperlukan untuk menghukuminya. Bukan itu hakikat yang paling mendalam tentang apa namanya HP. Wallahu a'lam. Saya rasa jawabannya bisa ditengok daripada aspek itu. Tadi pun sudah saya jawab bahwasanya manusia ketika mengetahui sesuatu hanya sampai level 1. Level 1 ini cukup bagi manusia untuk menghukumi perkara itu. Seperti Anda menghukumi Allah qadir. Apakah Anda mengetahui hakikat Allah? Lah kok Anda bisa menghukumi Allah itu qadir? Ya kita cuma mengetahui beberapa hukum tentang Allah. Dengan beberapa hukum tentang Allah ini, ya sehulana annahkum alaihi bi annahu apa? Qadir, yakfi. Ya memang manusia semacam ini. Anda harus bersikap dalam range ini. Dan semua Anda akan melihat loh ya. Anda kalau melihat dengan objektif, apa yang saya katakan huwas sahih. Bahwasanya manusia tidak bisa mengetahui hakikat sesuatu. Cumi-cumi halal. Anda tahu harga cumi-cumi? Tidak akan tahu. Pas Anda cuma mengetahui beberapa perkara, cumi-cumi hidup di laut.
karena hukum itu dia halal, tapi Anda tidak mengetahui hakikat daripada cumi-cumi, dan itu cukup untuk menghukumi hilluh yakfi hada. Wallahu a'lam. Untuk penanya terakhir, silahkan sebelum ke penyampaian saya selanjutnya. Dari kubu sini dulu, silahkan berdiri. Sebenarnya ini pertanyaan bagus ya, Adi. Apakah mantik itu hanya ahkam khobariyah saja? Wallahu a'lam, kelihatannya memang mayoritas hukum mantik itu berkaitan dengan apa namanya? Dengan ahkam khobariyah saja, minimal di dalam tasdik. Minimal dalam apa namanya? Tasdik. Tapi di dalam tasawur tidak. Dalam tasawur bisa juga melihat daripada apa? Insya. Karena insya contohnya kan insya kan, amr itu insya, tamanni itu insya. Daripada aspek Anda mengetahui apa itu makna apa itu makna qiyam. Kemudian karena tidak ada nisbatnya, Anda tidak bisa untuk mentasdik ini, karena memang tidak ada apa? Nisbahnya. Karena insya itu kan ada perkataannya baru ada realitanya. Berbeda dengan qadhiyah khobariyah, ada realitanya baru ada perkataannya. Wallahu a'lam, mungkin pun kalau ada hal-hal berkaitan tentang insya di dalam mantik, hanya berkaitan dalam babut tasawurat, bukan dalam babul apa? Tasdikot. Pembahasan yang paling mencakup ya memang qadhiyah khobariyah. Di situ ada tasawuratnya, ada tasdikotnya. Adapun insya hanya ada tasawurat, tidak ada apa? Tasdikotnya. Jadi dibahas dalam babut tasawurat. Tidak ada di dalam babut tasdikot. Kenapa? Nisbah kalamiyahnya tidak ada. Ketika tidak ada nisbah kalamiyah, bagaimana kita akan membahas insya daripada aspek tasdiknya, kecuali lazimut tasdik. Kata-kata kum maknanya anatolibun lil qiyam, pada saat itu diperbolehkan untuk membahas kata-kata kum min lazimihi daripada aspek tasdiknya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjut ke penyampaian selanjutnya, izinkan saya menyimpulkan. Untuk penanya yang pertama terkait masalah takrif yang ada di kitab Risalatul Mantik, Idraku Mahiyatus Syekh, beliau Habib menjelaskan bahwa makna Mahiyatus Syekh yakni masodikul asya. Jadi karena manusia itu ilmunya terbatas, jadi tidak mungkin kita bisa mengetahui sesuatu itu hakikat. Maka makna daripada Mahiyatus Syekh itu hanyalah sebatas masodikul asya. Dan itu pun binisbah lana. Kemudian yang kedua terkait masalah sonhorek ketika minal fuqaha, maka hakikatnya nanti adalah ketika masodikul asya yang mana binisbat kepada fuqaha. Kalau kita mau mengikuti berbicara sonhorek, maka mahiyahnya, hakikatnya adalah binisbah kepada fuqaha. Jadi yang diketahui hanyalah bagaimana nanti jogetnya, kemudian nanti masalah idaknya terkait masalah suaranya yang terlalu keras dan ikhtilatnya, itu hanya mahiyatus syai'nya di situ binisbah kepada fuqaha. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, apakah nanti mantik itu hanya kepada kalam khobar? Bagaimana dengan nasibnya kalam insya? Ketika bicara tasawur ma'at tasdik, maka itu hanya fokus kepada kalam khobar. Tapi bisa saja masuk kepada kalam insya ketika itu hanya membahas tentang tasawur. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Sesi selanjutnya panitia, monggo. Derek jenengan mohon. Setengah 4 ya. Oke, setengah 4. Kan biasanya kan jam 3 loh. Ini sudah setengah 3. Ya, saya sebentar jam setengah 4 kita kumpul lagi untuk sesi selanjutnya. Selanjutnya, siap. Baik, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.
Sallallahu alaihi wasallam.